Ada tiga, ada tiga cara di dalam mendesain suatu penelitian, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah kita mengembangkan sendiri instrumen penelitian tersebut. Jadi murni hasil pengembangan kita. Yang kedua adalah dengan mengadaptasi. Nah, jadi mengadaptasi itu adalah merubah sedikit instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan secara murni instrumen milik orang lain. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus membuat instrumen itu milik kita sendiri, tetapi kita bisa menggunakan milik orang lain secara penuh. Nah, contoh instrumen yang selama ini digunakan di seluruh dunia, yang memang itu orang lain tidak mengembangkannya, artinya sudah dikembangkan adanya oleh penelitian terdahulu sekitar tahun 1980-an. Nah, instrumen itu adalah untuk mengukur gaya belajar. Nah, pernah dengar Bapak Ibu untuk mengukur gaya belajar yaitu field dependent dan field independent. Nah, pencetusan suatu instrumen untuk mengukur field dependent dan field independent ini didasari pada gaya belajar global dan gaya belajar analisis. Nah, bagaimana sih seseorang siswa kita itu memandang sesuatu? Nah, katakanlah saya punya suatu bangunan, nah atau punya soal terkait dengan pola geometris. Nah, misalnya ada gambar-gambar besar begitu, kemudian dari gambar-gambar itu membentuk suatu pola. Nah, siswa diminta untuk temukan banyaknya persegi atau temukan banyaknya segitiga pada gambar keempat, pada gambar kelima, dan tentukan rumus UKN-nya. Di situ siswa akan memandang ada yang satu menghitung dulu. Dihitung banyaknya pola itu tadi, kemudian diubah ke dalam suatu pola bilangan. Nah, ada yang menghitung tanpa menghitung, ada siswa yang langsung menemukan banyaknya segitiga atau persegi pada pola keempat dan rumus UKN-nya. Siswa yang satu, yang pertama tadi, dengan cara melakukan menghitung, maka itu disebut sebagai field dependent. Nah, yaitu gaya belajarnya itu masih bersifat global di dalam memandang suatu masalah. Sedangkan kalau yang satu tadi itu disebut sebagai field independent, yaitu siswa tersebut memandang sesuatu berdasarkan hasil analisisnya. Nah, ini dikembangkan suatu instrumen yang sampai saat ini digunakan. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu instrumen tersebut untuk mengukur gaya belajar field dependent dan field independent? Belum Pak Yayan. Ya. Nah, itu salah satu instrumen yang saya gunakan untuk membuat artikel penelitian saya yang saya terbitkan di Scopus Q2. Alhamdulillah keterima. Nah, jadi meskipun kita akan menerbitkan di jurnal bereputasi, kita dapat feedback Pak, feedback. Nah, oke Bapak Ibu, laptop saya sudah bisa. Nah, jadi kita bisa menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan oleh orang lain sebelumnya. Oke. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh nih Bapak Ibu ya, instrumen yang saya gunakan itu sederhana sekali.
Pak, apakah boleh kita menggunakan satu soal, Pak? Nah, itu pertanyaan pertama. Boleh, Bapak Ibu. Apabila kita menggunakan satu soal, maka penelitian itu biasanya penelitian kualitatif. Saya akan share screen dulu, Bapak Ibu. Oh, saya masih disable sebagai partisipan. Belum bisa share screen. Ada yang menjadi co-host, Bapak Ibu? Pak Khalil harusnya, Pak Khalil. Ya. Saya jadikan co-host Pak Khalil. Oke, sampun, teman-teman. Oke. Nah, share screen saya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Halo? Sampun. Ampun, Sudah. Pak. Saya akan memberikan contoh untuk yang artikel di Sinta 2 Mawon ya, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Ini salah satu artikel kami yang terbit pada Sinta 2 di UNY, yaitu Jurnal Pitagoras, Jurnal Pendidikan Matematika. Tapi ini lama Bapak Ibu, membutuhkan sekitar waktu 6 bulan untuk bisa terbit ini di sini. Nah, mari kita coba langsung pada instrumen Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini instrumennya yaitu ada terdiri dari poin ABC saja. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, instrumen penelitian ini terdiri tes UTS. Nah, jadi saya mengambil hasil UTS Bapak Ibu. Tes UTS yang mencakup masalah kecepatan sudut. Lihat pada gambar 1. Nah, jadi ini adalah salah satu soal dari UTS. UTS yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa itu terdiri dari 5 soal. Salah satunya adalah kecepatan sudut ini. Dan pedoman wawancara. Kedua instrumen penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Jadi kami mengembangkan sendiri. Nah,
Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa kecepatan sudut ini dapat diselesaikan dengan memahami 4 konsep, yaitu konsep mengubah banyaknya putaran dari satuan menit ke satuan detik. Nah, apabila kita akan mengembangkan suatu instrumen Bapak Ibu, kita kan harus melakukan tes validitas dan reliabilitas ya Bapak Ibu ya. Nah, pada penulisan artikel ini Bapak Ibu untuk melakukan tes validitas dan reliabilitas itu wajib ada pada penelitian kuantitatif. Nah, tapi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian ini untuk menunjukkan bahwa instrumen kita itu valid ya Bapak Ibu ya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah, nah, kita menggunakan pendapat dari para ahli yang kita sebut sebagai judgment test, atau untuk memvalidkan bahwa instrumen kita itu mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian kita, kita bisa menggunakan, misalnya di sini tertulis kayak ini Bapak Ibu. Nah ini yang artikel ini. Artikel ini instrumennya, nah ini ada 6 instrumen yang sesuai dengan pemahaman konsep. Bagaimana saya memvaliditas ini? Nah ini, sebelum instrumen berhasil didesain digunakan dalam penelitian, instrumen terlebih dahulu diuji validitasnya. Uji validitas dilakukan oleh 2 dosen pendidikan matematika Universitas Malang. Nah, salah satu dosen dalam bidang pendidikan dan yang satu lagi ahli dalam bidang matematika. Dilakukan dengan teknik judgment. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa ke-6 soal telah valid karena telah sesuai dengan indikator-indikator pemahaman konsep, sehingga digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman konsep mahasiswa pada mata kuliah trigonometri. Nah, ini Bapak Ibu cukup meminta, misalkan kan saya di sini pengajarnya saya sama Pak Anies begitu ya. Anggaplah nanti Bapak Ibu kan memberikan soalnya ke kami di dalam mempresentasikan. Pak, ini soal kami sudah kami desain 2. Apa tujuannya ini? Kemudian apa kelebihannya ya? Nah, berarti dengan seperti itu kami bisa melakukan penilaian ahli atau expert judgment, sehingga kita bisa mengatakan valid. Mengapa valid? Karena yang dimaksud dengan validitas itu adalah ketepatan di dalam mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian Bapak Ibu. Maka itu adalah valid. Nah, kalau reliable itu kan acak. Jadi ketika dia diterapkan di dalam hari ini untuk tes siswa, nilainya sekian, kemudian diterapkan lagi 1 bulan lagi kepada siswa lain atau kepada siswa yang sama, kemudian baru nilainya dianalisis ketika terjadi suatu keacekan, maka itu adalah reliable. Nah, itu dilakukan ketika kita penelitiannya adalah kuantitatif. Nah, tetapi kalau kualitatif, Bapak Ibu cuman hanya pada validitas, yaitu kita menggunakan expert judgment seperti ini, selesai. Nah, tetapi Pak, kalau kita tidak menggunakan expert judgment, Pak, nah bagaimana solusinya? Maka kita harus mengungkapkan keunggulan soal itu, Bapak Ibu. Nah, mengapa harus diungkapkan? Nah, itu kita sudah memvaliditaskan bahwasannya soal kita itu unggul gitu. Nah, ini coba Bapak Ibu. Dapat dilihat bahwa masalah kecepatan sudut ini dapat diselesaikan dengan memahami 4 konsep, yaitu konsep mengubah banyaknya putaran dari satuan menit ke satuan detik, konsep menentukan besar sudut dari banyaknya putaran, konsep konversi sudut dari satuan derajat ke satuan radian, dan menggunakan rumus kecepatan sudut. Jika mahasiswa tidak memahami keempat konsep tersebut, maka mahasiswa akan terjebak dalam kesalahan. Kesalahan konsep merupakan kesalahan yang memahami suatu konsep, ini saya sendiri. Nah, jika mahasiswa dalam menerapkan rumus untuk menentukan kecepatan sudut, maka mahasiswa terjebak dalam kesalahan prinsip. Pada gambar 1, nah jadi saya itu menjelaskan tentang kelebihan soal saya sendiri. Pada gambar 1 juga diberikan informasi di mana jika mahasiswa salah dalam mengidentifikasi informasi tersebut, maka mahasiswa akan terjebak ke dalam kesalahan fakta.
di mana kesalahan fakta merupakan kesalahan dalam memahami soal dan kesalahan dalam mengidentifikasi informasi yang ada dalam soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian itu dapat digunakan untuk mengukur kesalahan mahasiswa. Judgement yang kita berikan sendiri. Mengapa? Karena ini adalah yang kita buat sendiri. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan? Nanti kita lanjut bagaimana kalau itu mengadaptasi miliknya orang, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan mengenai instrumen ini. Pak Yayan izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Itu berarti untuk penelitian contoh soal demikian itu bisa dipaparkan di bagian metodologi penelitian ya Pak? Ya, Yang itu tadi. benar. Nah ini metode. Terus untuk membuat kata-kata tadi kita tidak perlu menunjukkan itu ada kalimat pendukung atau referensi pendukung gitu Pak, yang dicantumkan di setelahnya biasanya. Nah, oke. Ya, apakah kita memerlukan referensi Pak untuk mendukung pendapat kita? Tentu Bapak Ibu. Kita mengatakan bahwasannya ini loh instrumen kita itu sudah bagus. Nah, menurut kita kan Bapak Ibu ya. Nah, agar pendapat itu dikuatkan, kita bisa mengambil beberapa pendapat orang. Nah, apakah ini bisa mengukur kesalahan konsep? Bisa. Mengapa? Karena di situ ada 4 konsep yang harus diterapkan. Jadi ada 4 konsep ini. Nah, terus apa yang dimaksud dengan kesalahan konsep itu? Nah, barulah di sini karena ini adalah suatu teori, maka saya mengambil miliknya orang. Nah, Bapak Ibu kan sudah mereview 30 artikel nih ya. Nah, dari 30 artikel itu, Bapak Ibu ada yang menemukan instrumen yang menurut Bapak Ibu itu menarik begitu? Ada Pak. Tidak ada Pak saya. Itu aja digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan secara utuh, artinya tidak mengubah sama sekali, atau mengadaptasi. Tapi biasanya yang tidak mengubah sama sekali itu adalah yang memang instrumen itu sesuai dengan konteks kita, yang itu tidak bisa kita ubah. Contoh instrumennya yang sesuai konteks tadi, yaitu untuk mengetahui gaya belajar. Nah, itu kan kita bukan orang psikologi nih Bu ya, Bapak Ibu. Nah, kita sulit. Nah, kemudian untuk mengetahui selain gaya belajar itu biasanya ada yaitu kelemahan orang siswa kita di dalam menghitung. Nah, itu ada instrumennya sendiri. Kemudian ada instrumen selain gaya belajar itu yang biasanya self konsep atau instrumen dan yang lain sebagainya. Yang memang semua instrumen itu didesain sesuai dengan konteks yang ada. Nah, sedangkan jika instrumen tadi konteksnya memang tidak sesuai dengan penelitian kita, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa mengubahnya. Nah, maka disebutlah di situ mengadaptasi. Nah, begitu. Tetapi kalau kita tidak mengubah sama sekali, maka penelitian ini menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh bla bla bla. Nah, bagaimana cara kita? Jadi pertanyaan Ibu Ira tadi, apakah kita itu Ibu Ira dulu ya Bapak Ibu ya? Apakah kita harus menyertakan pendapat orang, Pak? Iya, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Itu untuk mendukung kita sendiri. Tetapi kalau tidak, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Artinya Bapak Ibu sudah menjustifikasi bahwa soal kita itu memang bisa mengukur apa yang hendak kita teliti. Nah, contohnya ini. Nah, maka jangan lupa Bapak Ibu nanti setelah menjelaskan keunggulan instrumen kita, jangan lupa di bagian bawah ini. Nah, ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kecepatan studi. Nah, itu jangan lupa.
Jadi penelitian ini, jadi instrumen ini dapat digunakan untuk bla bla bla. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang sudah kita paparkan di atas tadi mengenai keunggulan instrumen. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan instrumen orang lain, Pak? Nah, ini saya jelaskan. Di sini saya menggunakan instrumen orang lain, Bapak Ibu, di tahun 2020. Tapi ini saya terbitkan di Sinta 2. Oh, di Sinta 3. Ya, Sinta 3. Nah, ini Al-Hawarizmi, ini Sinta 3. Judulnya sederhana sih, analisis kemampuan siswa dalam pembuktian kesebangunan dua segitiga. Nah, kita langsung ke metode. Ini metodenya. Nah, ini instrumennya. Nah, ini Bapak Ibu instrumen saya. Cuman satu soal ya Pak Ibu. Oke. Jika garis AD adalah garis tinggi, maka panjang AD kuadrat itu sama dengan CD kali BD. Benarkah pernyataan di atas? Nah, berikan bukti atau alasan dari jawaban kalian. Jika menjawab benar, apa buktinya? Jika menjawab salah, apa buktinya? Nah, ini sumber nih. Nah, ini sumbernya. Saya cantumkan. Sumbernya Setiawan dan kawan-kawan. Tahun 2016. Ya, artikel ini terbit tahun 2020. Nah, mengapa jadi Pak Soleh harus menjelaskan nanti. Mengapa Pak Soleh memilih instrumen orang itu? Nah, apa keunggulannya juga di sini? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan di sini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal nomor 2. Lihat gambar 1 dari paket tes geometri untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah pertama yang dikembangkan oleh Setiawan, Sunardi, dan Kusno. Penulisan rujukan di sini tidak menggunakan apa. Jadi saya tetapi menggunakan gaya tulisan kaki footnote. Jadi ada 13, kita lihat di sini 13. Nah, ini ibit-ibit ini berarti sama dengan sebelumnya. Sebelumnya sudah saya tulis berarti. Ya. Ada di situ Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini di Al-Hawarizmi ini adalah menggunakan catatan kaki footnote untuk rujukannya. Alasan, nah ini kita lanjut ya Bapak Ibu. Mengapa peneliti memilih instrumen tersebut harus dijelaskan di sini. Alasan peneliti memilih instrumen tersebut yaitu soal merupakan materi tentang kesebangunan dua segitiga. Kesebangunan dua segitiga berarti telah sesuai dengan judul yang kita ambil, yaitu pembuktian kesebangunan dua segitiga. Soal merupakan level analisis pada taksonomi Bloom yang telah direvisi. Karakteristik dari soal merupakan soal tentang pembuktian, sesuai dengan judul kita Bapak Ibu pembuktian. Selain itu, soal-soal yang dikembangkan oleh Setiawan, Sunardi, dan Kusno telah memenuhi syarat soal tes yang baik, yaitu valid secara teoritis dan valid empiris, memiliki daya beda, dan memenuhi reliabilitas. Hasil diseminasi atau perluasan dari paket tes ini juga memenuhi reliabilitas. Soal-soal pada paket tes telah memenuhi unsur kepraktisan, terutama petunjuk pengerjaan soal dan kalimat yang ada dalam soal mudah dipahami oleh siswa. Jadi, soal pada gambar 1 dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membuktikan kesebangunan dua segitiga pada siswa kelas 9 sekolah menengah pertama. Nah, begitulah Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendesain instrumen penelitian. Oke. Nah, begitu Pak Soleh. Halo. Nah, kemudian ini melanjutkan dari pertanyaan Ibu Ketut
waktu pertemuan dulu saya sudah mendesain instrumen apa angket Pak. Nah, bagaimana sih desain instrumen angket? Ini ya Ibu Ketut ya. Iya, Pak. Nah, ini milik saya. Tapi ini terbitnya di Sinta 4. Karena memang di mana-mana, maksud saya itu saya harus nulis kirim. Jadi ini cuma 1 bulan. Saya kirim 24 April, disetujui 24 Mei, langsung terbit. Ini berbayarnya 250.000 Bapak Ibu. Itu pun telat bayarnya. Jadi sudah terbit lama, sekitar 3 bulan gitu ya. Kok enggak ada konfirmasi bayar, ya mungkin gratis gitu ya. Dan ternyata dikonfirmasi untuk membayar, mohon maaf Pak, saya telat ngabari kalau sudah terbit sehingga Bapak harus membayar 250. Nah, jadi saya membayar ini. Oke. Pengembangan kuesioner atau angket untuk analisis kebutuhan siswa terhadap lembar kerja berbasis model pembelajaran IDEA. Nah, jadi saya akan mengembangkan suatu lembar kerja atau LKS, begitu. Tetapi pengembangan itu harus dimulai dari analisis kebutuhan. Nah, mengapa demikian? Karena syarat dari suatu produk di dalam dunia pendidikan itu harus memenuhi 4. Yang pertama adalah relevansi. Nah, relevansi itu artinya apa? Yaitu sesuai dengan kebutuhan di lapangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau mengembangkan suatu model pembelajaran relevan ya itu dengan di lapangan. Jangan-jangan tidak relevan. Nah, untuk menunjukkan relevan atau tidaknya, maka kita melakukan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, produk yang kita kembangkan itu harus praktis. Praktis itu artinya bisa digunakan oleh siswa kita, bisa digunakan oleh orang lain secara sederhana. Nah, jangan-jangan yang kita kembangkan yang bisa menggunakan hanya diri kita sendiri. Nah, maka itu kurang praktis. Dan yang ketiga itu adalah efektif. Nah, maka kalau ingin mengetahui efektif hasil pengembangan kita, dilakukanlah yang namanya uji efektivitas. Nah, dan yang keempat, ini adalah keberlanjutan. Jadi ada enggak keberlanjutan dari pengembangan model pembelajaran kita? Nah, biasanya keberlanjutan ini bisa diterapkan di mana-mana, atau biasanya disebut sebagai reliabilitas hasil pengembangan kita. Nah, oleh sebab itu, karena membutuhkan keempat hal itu, maka saya pecah Bapak Ibu. Jadi saya pecah ini, yaitu pengembangan kuesioner untuk menganalisis kebutuhan mahasiswa. Nah, ini. Nah, bagaimana prosesnya ada dalam mengembangkan kuesioner ini? Ini Ibu kita di sini prosesnya ada. Nah, kita langsung pada metodenya. Nah, ini metode saya. Nah, yang pertama, tetapi kalau ini memang kan, ini sudah menjadi artikel tersendiri nanti. Perencanaan kisi-kisi kuesioner. Jadi kita buat kisi-kisinya seperti apa, kemudian kuesioner awal. Setelah kuesioner awal itu dilakukan evaluasi kuantitatif, artinya adalah kita terapkan. Kemudian apakah kuesioner itu reliable? Jika reliable, maka langsung dilakukan uji validitas. Kemudian jika tidak, maka direvisi kuesionernya, dilakukan evaluasi kuantitatif kembali. Nah, tetapi apa sih kelebihan evaluasi kuantitatif ini, Bu Ketut? Jadi, Ibu nanti bisa menerapkan pada 30 siswa, dan ketika itu tidak reliable secara keseluruhan, Ibu buang data, atau lebih dari 3 atau 40 siswa ya. Ibu buang data beberapa siswa yang termasuk data penjilan. Penjilan ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu disebut sebagai outlier di dalam statistika outlier, atau bahasa Indonesia penjilan. Mengapa penjilan? Misalnya ya, nilai yang lain itu sekitar antara 70 sampai 90, sedangkan dia nilainya 10. Nah, itu buang, itu akan merusak data kita. Jadi tidak boleh. Atau katakanlah nilainya yang lain itu adalah 40 sampai 50, dia nilainya 100 sendiri. Nah, itu juga akan merusak data. Jadi penjilan itu ada penjilan atas, ada penjilan bawah.
Nah, makanya di kelas kita itu orang yang selalu dimusuhi itu adalah ada dua. Orang yang pintarnya keterlaluan, orang yang kurang pintarnya keterlaluan, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita amati siswa kita ya. Nah, biasanya yang sangat pintar sekali itu banyak musuhnya. Mengapa? Karena dia outlier, penjilan. Dibenci sama teman-temannya, tidak disenangi. Beda sendiri. Nah, maka kita harus memotivasi Bapak Ibu ya, untuk mempertahankan pencilan tersebut. Artinya untuk mempertahankan nilai 100 itu. Biasanya outlier. Nah, sedangkan yang paling memuakal sendiri ya juga tidak disenangi. Mengapa? Dia outlier bawah. Nah, itu merusak data. Nah, makanya di kelas itu biasanya dibuat yang rata itu enak. Artinya diharapkan yang outlier atas ini bisa mengangkat yang paling bawah, kemudian pada akhirnya mereka memiliki rata-rata yang sama, sehingga data itu menjadi lebih baik. Maka disitulah tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Nah, di situ Ibu Ketut, jadi Ibu Ketut ketika nanti melakukan evaluasi kuantitatif yaitu uji reliabilitas pakai SPSS saja cepat. Ketika tidak reliable, tidak perlu melakukan tes ulang, tapi buang saja, kita lihat di, oh ini kok terlalu rendah, oh ini tidak saya pakai, oh ini yang ketinggian tidak saya pakai. Kemudian sehingga dari 40 misalnya dikurangi 5 siswa sehingga menjadi 35. Nah, minimal N-nya, N kuantitatif untuk mengukur ini adalah 30 begitu. Jadi 31 kelas. Nah, itu bisa diterapkan lebih dari, semakin banyak siswa kita atau semakin banyak responden ini, maka akan dampaknya nanti ke reliable ini juga akan semakin tinggi. Jadi 2 kelas diterapkan, kemudian baru dilakukan analisis reliabilitas. Nah, ini saya terapkan metodenya. Ya, berapa ini? Oh, mohon maaf, ini hanya 22. Ya, tapi ini kurang kalau kuesioner. Harus ya 30. Nah, saya pakai SPSS pengujiannya ini. Jadi di situ saya menggunakan indikator keberhasilan pengembangan ini adalah reliable dan valid. Nah, sesuai dengan itu, maka ini langsung pada contoh kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Ini contohnya, contoh kisi-kisi saya. Respon mahasiswa terhadap pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika. Respon terhadap kesulitan, respon terhadap pentingnya pemahaman konsep. Jadi cuman kita punya 2 indikator, kemudian dari 2 indikator ini saya kembangkan, ini menjadi nomor 1, nomor 2. Jadi jenis responnya adalah negatif, jenis responnya yang ini adalah positif. Nah, setelah kita buat kisi-kisi, kemudian langsung jadilah suatu kuesioner awal. Nah, ini tadi sesuai dengan kisi-kisi tadi. 1, 2, memahami konsep dalam materi matematika adalah hal yang sulit. Ini kan respon negatif. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pemahaman konsep penting dalam pembelajaran matematika. Nah, ini respon yang positif. Nah, kemudian setelah membuat itu, baru dilakukan pencekoran. Respon negatif, skornya itu saya buat sama kalau di sini. Kalau di beberapa kuesioner mungkin memiliki berbeda. Nah, karena di sini apa? Karena saya tujuannya adalah analisis kebutuhan. Semakin dia mengatakan bahwa memahami konsep dalam materi matematika adalah hal yang sulit, berarti sangat setuju, berarti poinnya 5. Mengapa? Karena semakin dia kesulitan, artinya berarti semakin butuh terhadap lembar kerja mahasiswa yang akan saya kembangkan. Nah, tetapi di sisi lain, kuesioner ini dilihat dari tujuannya. Kalau kuesioner untuk mengukur sesuatu hal, biasanya sangat tidak setujunya ini adalah poinnya besar. Itu begitu. Jadi disesuaikan dengan tujuan kita membuat kuesioner. Nah, yang kedua adalah positif, pemahaman konsep penting dalam pembelajaran matematika. Jadi ketika dia mengatakan bahwa sangat setuju, maka poinnya 5. Nah, jadi ketika dia positifnya tinggi, dan tetapi dia tidak bisa menganggap hal itu sulit, oh berarti dia 5. Mengapa? Karena
saya mengartikan bahwa artinya dia sangat butuh terhadap apa yang akan saya kembangkan. Oke. Nah, ini boleh dibalik. Negatifnya 5-nya itu yang sangat tidak setuju, ini tergantung pada tujuan kuesioner kita. Nah, setelah kuesioner berhasil dikonstruksi, maka diterapkan, dan ini dilakukan uji SPSS-nya. Ini hasil uji SPSS kami. Nah, maka yang pertama, ini. Karena kuesioner telah reliabilitasnya tinggi. Ini. Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat reliabilitas kuesioner, maka diperoleh bahwa reliabilitas kuesioner ini berada pada kategori tinggi, yaitu 0,927. Jadi sangat reliable. Nah, setelah kita ketahui reliable, maka kuesioner tidak direvisi dan dilanjutkan ke dalam tahap validasi. Nah, tahap validasi ini tidak perlu mengambil data kembali. Data yang sudah ada itu aja langsung dilakukan validasi. Tetapi kalau ini tidak reliable, salah satu caranya adalah buang data yang outlier. Data yang memang kita lihat nilainya dia memberikan respondennya itu terlalu rendah, atau dia memberikan respondennya sangat tinggi sekali, misalnya dia respondennya pilih yang 5 terus. Nah, ini bisa jadi kan dia kan memberikan respon itu yang penting isi, yang satu diisi yang paling bawah terus gitu. Nah, itu adalah outlier. Itu bisa dibuang untuk memenuhi reliabilitas. Nah, setelah reliabilitas maka dilanjutkan uji validitas. Nah, ini ternyata item 1 tidak valid, item 3 tidak valid, item 15 tidak valid. Nah, item yang tidak valid maka tidak saya gunakan. Oleh karena itu dari 45 item ini ada 43 item kuesioner yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan siswa. Nah, selesailah artikel ini. Dan alhamdulillah dari kuesioner ini saya terapkan, kemudian saya analisis, dan sekarang terbit pada bulan April ini. Ya, April tahun 2022. Sudah terbit artikelnya, yaitu berjudul Hasil Analisis Kebutuhan dalam mengembangkan lembar kerja berbasis model pembelajaran IDEA. Pembahasan. Oke, selesai. Nah, begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo. Saya Pak, mau Boleh, bertanya tentang artikel ini, apakah artikel model seperti bisa nggak tidak kisi-kisi? Jadi kemarin itu saya langsung tabrak aja, langsung bikin ini item gitu, tapi tanpa kisi-kisi. Apakah setiap jurnal itu harus ini ya Pak ya, harus mencantumkan atau harus meminta template untuk dipastekan kisi-kisi gitu Pak Yayan? Kisi-kisinya itu. Ya, oke, terima kasih. Artikel ini adalah fokus pada pengembangan. Jadi proses. Pengembangan kan suatu proses. Proses bagaimana menghasilkan kuesioner yang valid dan reliable. Iya. Kalau Bu Ketut, nanti artikelnya itu kuesionernya itu apakah dikembangkan, artinya yang akan dipublikasikan itu proses pengembangannya atau sudah hasilnya? Rencananya sih sudah hasilnya, tidak pengembangan. Kalau sudah hasilnya seperti ini nanti artikelnya. Nah, ini. Jadi tidak perlu, tapi yang perlu dicantumkan ini. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, kalau itu langsung saja kita sebutkan di sini nanti. Di bagian metode, nah metode penelitian itu sampelnya ini adalah 60 mahasiswa, data. Nah, ini. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa.
kuesioner ini terdiri dari 41 pertanyaan tadi. Ya kan? Oke. Begitu ya. Yang harus Iya. diisi. Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabil dan validitas. Kuesioner telah reliabel, yaitu dengan reliabilitas yang tinggi yang tadi kan 0,92 Ya, 0,9. yang berada pada. Nah, sedangkan uji validitas Uji validitas. bahwa dari 45 item kuesioner 41 yang valid dan 4 tidak valid. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan 41 kuesioner yang telah valid. Nah, jadi kalau yang kita terbitkan nanti adalah kuesioner yang tadi digunakan untuk mengukur, maka kita tidak perlu seperti ini, Bu. Nah, untuk menjelaskan mulai dari kisi-kisi dan sampai Item. Nah, mulai proses pengembangannya, Perencanaan. itemnya seperti apa tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Tetapi saya kan eman gitu loh. Eman kalau proses saya membuat kuesioner ini tidak saya terbitkan gitu. Karena prosesnya pun juga membutuhkan pemikiran kan gitu ya, Bu. Nah, jadi daripada mubadir begitu, tak terbitkan saja sekalian gitu. Berarti Jadi ini dua Bapak Ibu artikel yang berbeda nggih Pak Yayan? Dua artikel yang berbeda. Yang satu pengembangan, yang satu hanya memunculkan di hasil saja gitu nggih Pak Yayan? Ya. Jadi yang satu pengembangan ini hasilnya adalah berupa kuesioner. Lainnya adalah penggunaan kuesioner itu. Nah, yang akan dilakukan Bu Ketut adalah penggunaan kuesioner tadi. Jadi tidak perlu seperti ini, tidak perlu memunculkan apalagi ini tidak perlu. Jadi langsung seperti itu instrumennya. Oke. Oke, terima kasih Pak Yan. Sama. Nah, ini contoh satu saya sama Pak Prof ini yang kemarin ditanya. Ada yang tanya, oh ini di Sinta 2 acceptance rate-nya itu 28%. Jadi katakanlah 30% sebetulnya. Jadi kalau ada 10 artikel yang ngirim di sini, yang akan diterima itu adalah cuma 3. Jadi sangat super sekali ketatnya di sini di dalam menerima artikel untuk diterbitkan di sini. Jadi cuma acceptance rate-nya itu 30%. Kalau ditulis di jurnalnya 28, anggaplah 30. Jadi kalau ada 10 orang yang ngirim, akan diseleksi 3 yang diterima, 7 dibuang. Oke. Jadi cari yang mudah saja nanti. Ini langsung menuju pada instrumen. Nah, cuma satu instrumen saya. Ya, cuma satu soal kan ya. Tapi di Sinta 2. Nah, ini adaptasi. Nah, kita mengadaptasi sudah. Nah, kalau tadi yang pertama adalah membuat sendiri. Yang kedua, mengambil miliknya orang. Yang ketiga, mengadaptasi. Nah, bagaimana kalau mengadaptasi? Sama. Nah, di situ coba. Dari Bapak kita cari. Ini subjeknya from the step 4 subjek, then jadi subjek saya cuma 4 ini, tidak banyak. Ini tahapannya. Nah, ini. This instrument also involves calculation. If the student wrong determining the result of the arithmetic operation, then the student has a calculation error. The concept used the complement. Nah, ini
Jadi kita juga meskipun adaptasi, kita juga harus bisa menunjukkan ya kelebihannya, Bapak Ibu. Jadi mengapa Bapak Ibu menggunakan instrumen itu, apa sih kelebihannya? Nah, jadi kita punya pendapat nih Bapak Ibu ya. Tapi kita berusaha untuk ini loh pendapat saya, ini loh kelebihannya. Ya meskipun nanti ada peneliti lain yang mengatakan instrumen kita tidak memenuhi validitas dan reliabilitas sehingga tidak masalah begitu. Bagi seorang penulis itu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengungkapkan bahwa kelebihan kita. Nah, tetapi ada etika penulis yang harus kita jaga sebagai penulis. Etikanya adalah kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan diri kita, nah, kelemahan penelitian yang maksudnya, kelemahan penelitian kita atau kelemahan penelitian orang lain. Yang boleh diungkapkan itu adalah keterbatasan. Kalau kelemahan itu, apa sih bedanya kelemahan dan keterbatasan? Kalau kelemahan itu adalah mengungkapkan hal-hal negatif dari apa yang sudah kita lakukan, itu namanya kelemahan. Jadi apa yang dilakukan, diungkapkan kelemahannya ini itu tidak boleh. Tetapi kalau keterbatasan itu adalah mengungkapkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Nah, yang belum kita lakukan itulah keterbatasan kita, misalnya keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, atau keterbatasan biaya, nah dan lain sebagainya. Itu baru perbedaan antara kelemahan dan keterbatasan. Nah, salah satu etika bagi penulis itu tidak boleh mengungkapkan kelemahan diri kita maupun kelemahan artikel yang lain. Hanya boleh mengungkapkan ini loh keterbatasan dari penelitian sebelumnya miliknya Yayan Heristiawan. Hanya meneliti tentang kesalahan mahasiswa di dalam menerapkan applying radian measurement, itu penerapan pengukuran radian. Jadi bagaimana sih menerapkan pengukuran radian itu di dalam mata kuliah trigonometri. Jadi ada penerapan pengukuran radian. Ini juga saya ambil dari UTS. Soal UTS ini. Satu saja saya cuplik. Nah, ini. Jadilah sebuah artikel. Nah, terus Bapak Ibu jangan khawatir. Saya pernah mengirim artikel saya nih ya di jurnal Sinta 4 gitu ya. Ditolak begitu. Di jurnal Sinta 4. Saya kirim ke jurnal Sinta 2 lah kok diterima begitu. Bukan saya mengirim ke jurnal Sinta 5, enggak, saya tingkatkan saja begitu. Jadi harus tetap semangat gitu. Nah, ya ada juga yang ditolak di Sinta 3, saya kirim ke Sinta 2. Di atasnya yang keterima ini yang ditolak di Sinta 3 ini tadi. Nah ini ditolak di Sinta 3. Ini almarhum, ini almarhum Pak Mustangin. Ya almarhum beliau sebenarnya kan mau melakukan penelitian nasional yang diajukan di dikti begitu ya Bapak Ibu. Nah, syaratnya untuk bisa mengajukan dikti harus punya minimal 2 artikel Sinta 2 sebagai penulis pertama. Nah, maka saya membantu beliau agar bisa eligible, maka nama beliau saya taruh di depan. Tidak apa-apa Pak gitu. Saya sudah banyak artikelnya tahun 2020 begitu. Saya tahun 2021. Karena saya senang menulis itu tidak apa-apa. Nah, ini tahun 2022 ada 7, yang 1 belum terbit ada 8, tapi sudah mau diterbitkan cuman belum di editor, belum di layout. Nah yang ini tahun 2021. Nah ini ada 14 artikel. Ya nulis sendirian, nulis itu, nulis apa yang saya temukan di lapangan saya tulis,
kemudian saya kaji dengan artikel yang sudah saya review, saya kaitkan, oh ternyata ada kaitannya, bagus ini, tak terbit. No, ditolak, ya tidak apa-apa, terima kasih begitu. Kirim lagi ke yang lain, cari lagi, jadi tidak patah semangat. Oke. Nah, itulah bagaimana cara kita mendesain suatu instrumen di dalam penelitian ini. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya bertanya Pak Yayan, Oke, silakan Abah Holil. mengenai apa namanya penghapusan tadi itu loh. Itu apakah cukup disajikan flowchart-nya saja atau mungkin kita paparkan jadi berapa data yang dihapuskan? Apakah itu termasuk kelemahan, keterbatasan, yaitu tadi tentang penghapusan data intinya Pak Yayan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Nah, yang dimaksud Abah Holil itu kan apa namanya pencilan itu ya, penghapusan data itu ya. Oke. Ya, enggak. Mungkin pencilan atau mungkin data yang tidak sempurna, begitu kan dibuang. Nah, itu, enggak. Ya, outlier namanya. Kalau outlier itu kita tidak perlu menyajikan Abah Holil. Jadi begini, kita cukup misalnya ya dari 40 siswa kita dianalisis, loh ternyata kok tidak reliable kan begitu ya. Nah, ada solusinya satu, dibuang yang pencilan. Atau kita menambah responden. Jadi semakin tinggi responden pasti akan semakin reliable. Nah, sehingga kita tidak perlu mengungkapkan saya dari 40 data saya buang 5 siswa agar ini menjadi tidak Abah Holil. Jadi mengapa demikian? Itulah kelemahan kita. Nah, tetapi kita katakan responden kita tidak jadi 40, artinya jangan ditulis 40 tapi responden kita adalah 35 siswa. Nah, itu. Nah, kemarin saya analisis di instrumen saya, Mbak Holil, yang instrumen disposisi matematis, itu dari 60, dari sekian, ternyata tidak terjadi yang namanya pengaruh. Jadi setelah saya analisis, waduh, ini apa sih masalahnya kok tidak ada pengaruh? Begitu kan biasanya di penelitian kuantitatif ya, pengaruh disposisi matematis terhadap kreativitas. Oh, enggak pengaruh sih. Coba saya analisis, nilai yang di bawah 30 ada ternyata. Itu saya buangi semua. Jadi dari 60 hampir 40-an. Nah, saya analisis lagi, ada enggak sih pengaruh? Oh, ada. Nah, ini baru. Kecil apa besar ini? Oh, kecil. Nah, lihat lagi datanya. Buang lagi. Akhirnya data itulah yang akan kita gunakan. Itulah enaknya penelitian kuantitatif. Jadi, kalau kita ingin reliable kita, maka tambah saja datanya atau kurangi yang outlier. Nah, itu tidak perlu boleh diungkapkan di kita. Cukup kita berarti tidak menuliskan 40, tetapi kita menuliskannya adalah 35 subjek, 35 responden. Ngonten. Nah, kalau itu penelitian kita kualitatif, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini. Pertama, saya terapkan penelitian ini pada 82 mahasiswa calon guru. The results show that of 82 prospective teacher. Jadi saya terapkan ke 82. Ternyata dari 82 itu diperolehlah 25 menjawab salah. Kemudian kenapa hanya diungkapkan menjawab salah hanya 25, Pak? Iya. Yang lain berarti menjawab benar. Nah, atau yang lain itu tidak menjawab. Nah, ini penting diungkapkan kalau penelitian kita kualitatif. Nah, kemana yang lain? Yang lain, oh berarti hanya, kenapa saya hanya mengungkapkan 25 saja? Karena di sini saya fokus pada yang menjawab incorrectly, yang salah. Nah,
Dari 25 yang salah dalam menjawab, 7 tidak memberikan jawabannya, 18 menjawab secara salah. Kemudian 7 ini saya buang, tidak saya gunakan, maka sisalah 18. The result of the error classification dari 18 ini dapat dilihat dalam tabel 2. Nah, dari tabel 2 menunjukkan adanya 18. Nah, tapi di situ yang paling banyak ini adalah 10. Dari 10 ini cukup saya ambil 1, yaitu mahasiswa yang sudah bisa menjelaskan ketika saya melakukan wawancara. Nah, kemudian dari 2 saya ambil 1, dari 1 ini saya jadikan subjek, dari 5 saya ambil 1, sehingga subjek penelitian saya ada 4 masing-masing. Nah, kemudian barulah saya kesalahan pertama, miskonsepsi. Nah, ini dari 10 subjek, from the 10 students, 1 student was selected as subject 1 of the research. Nah, jadi dari 10 saya ambil 1. Nah, itulah perlu dijelaskan kalau penelitian kita penelitian kualitatif apalagi. Kemudian baru ini gambarnya. Kalau kualitatif pasti akan menunjukkan gambar begini. Gambar, kemudian ini. Nah, untuk menunjukkan transkrip wawancara kita tidak perlu semuanya Bapak Ibu. Cukup dicuplik saja. Nah, biasanya saya itu pakai WA. Kalau ini, jadi saya minta nomor WA-nya, kemudian saya suruh pertama dia menjelaskan. Coba jelaskan jawaban saudara, bagaimana sih proses menjawabnya ini. Pakai audio, nanti dikirim ya ke kami. Ya Pak. Oke. Dijelaskan, gitu. Baca, selesai. Nah, kemudian bagaimana saya melakukan wawancara? Saya cukup ketik aja, atau kadang saya pakai audio juga. Tolong jelaskan metode yang kamu gunakan. Nah, kemudian mengapa kamu menggunakan perbandingan ini? Oh, ini Pak ini. Nah, itu ditranskrip. Setelah saya transkrip semuanya, kemudian saya beri bold. Artinya disitulah pemahaman dia yang memunculkan terjadinya suatu kesalahan, yaitu dia menggunakan rumus perbandingan yang ekuivalen. Aslong, dia menggunakan perbandingan yang salah. Nah, disitulah kesalahan konsepnya mulai muncul. Nah, begitu Abu Khalil untuk penelitian kual ini ya. Nah, setelah itu baru kita bahas ini. Jadi di gambar itu kita bahas. Maksud saya bukan dibahas ya, tapi diberi penjelasan dari gambar itu tadi ini. Kemudian juga kita beri penjelasan dari transkrip wawancara. Nah, kemudian the second misconception, kesalahan kedua apa? Nah, ini menjadi subjek kedua. Ini muncul seperti ini. Kita beri penjelasan. Nah, saya cuma mengambil yang sedikit saja ini, yang menunjukkan adanya kesalahan itu. Kemudian kesalahan yang ketiga, the third misconception. Ini gambarnya, gambar kelima. Karena di sini terpotong, tidak cukup untuk gambar 5, maka saya taruh di bawah ini. Nah, ini kesalahannya. Kemudian baru dilakukan wawancara, ini cukup begini. Nah, diberi penjelasan. Kemudian kesalahan fakta. Nah, ini juga ada di gambar, ada gambarnya. Nah, gambarnya saya taruh di bawah karena nggak cukup. Nah, ternyata terjadi cuma 2 kesalahan, yaitu kesalahan konsep dan kesalahan fakta. Kemudian dideskripsikan begini. Setelah itu baru kita bahas. Jadi hasil dulu, baru pembahasan. Nah, saya gaya penulisannya begitu. Jadi tidak hasil pembahasan, tapi hasil dulu, kemudian baru saya beri pembahasan di sini. Setelah memberi pembahasan, nah Bapak Ibu bisa implikasi. Nah, ini apa? Agar artikel kita itu punya keunggulan, artinya bahwasannya artikel kita itu memang bermanfaat, maka diberilah suatu implikasi. Nah, sebentar.
Nah ini, nah the implication of the result of this research. Nah jadi implikasinya apa sih atau manfaat dari penelitian ini itu apa? Nah ini kalau Bapak Ibu memasukkannya, maka artikel Bapak Ibu akan memiliki nilai plus. Inilah yang nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau yang bagian atas-atas itu hanya dimanfaatkan oleh peneliti. Nah, kalau ini apa sih agar tidak terjadi kesalahan atau bagaimana pembelajaran di kelas itu dari hasil penelitian kami? Nah, maka di sinilah. Nah, jadi kesalahannya itu ini dan solusinya seperti apa? Kita memberi solusi juga. Nah, barulah selesai conclusion and suggestion, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, begitu apa Holdet? Oke, Pak. Ya, Bapak Ibu ada yang sudah selesai artikelnya, bisa mulai untuk kita konsultasikan. Kirim saja melalui Japri, tidak apa-apa. WA pribadi. Ya, untuk aplikasi itu diletakkan di hasil dan pembahasan ya, atau di kesimpulan, Pak? Halo Bu Ira, tadi kurang jelas Bu Ira. Untuk implikasinya atau manfaatnya itu tadi bisa diletakkan di hasil dan pembahasan atau di kesimpulannya, Pak? Iya, oke. Nah, halo Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas. Iya. Saya tadi memahami pertanyaan Bu Ira, itu untuk template artikel ya? Oke. Untuk template artikel, nah itu seperti kemarin Bu Ira. Nah, jadi Bapak Ibu download dulu artikelnya. Contoh ini ya, contoh yang sudah saya lakukan ini Bu Ira. Nah, ini template author guideline JPM. Saya bukakan dulu. Jadi kita langsung bekerja dari template saja biar cepat. Makanya Bapak Ibu nanti bisa mencari jurnal-jurnal itu. Atau kalau Bapak Ibu punya judul, nanti bisa di-share ke kami, sehingga nanti kami yang mencarikan jurnalnya yang pas, tidak masalah. Pak, saya judulnya ini, gitu ya. Tentang pendidikan, tentang matematikanya lebih banyak, maka itu bisa kita kirimkan di Jurnal Barekeng, Universitas Patimura itu. Cepat di situ. Responnya itu sekitar nanti 3 bulan Bapak Ibu sudah dapat respon. Artinya itu bisa dibuat tiket Bapak Ibu untuk tesis Bapak Ibu biar cepat selesai. Kok lama ini? Oh ini sudah terbuka lah ini. Oke. Tapi ini masih Sinta 3 Prima, Jurnal Pendidikan Matematika. Jadi kita template-nya begini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal langsung aja tulis aja di sini P gitu. Itu yang saya lakukan ketika saya menulis artikel. Jadi
saya menulisnya, saya cari aja jurnal, oh ini yang akan terbit dalam waktu dekat, misalnya dia akan terbit dalam waktu 2 bulan ke depan, masih ada enggak ya slotnya ya, kita lihat, oh ternyata pengiriman terakhirnya masih ada ini 1 bulan ini, saya akan ngejar waktu itu. Nah, hanya saya gunakanlah template tersebut, kemudian saya download, saya tulis nanti di sini. Gitu, Bu Ira, apa maksudnya? Tadi soalnya putus-putus ya, Bu Ira. Iya. Untuk Enggak, manfaat, jelas. Atau diketik di kolom chat. oh iya, saya ketik ya, Pak. Halo? Halo, Bu Ira. Manfaat penelitian kita begitu. Ya, sebenarnya kemanfaatan itu sudah ada di bagian ini. Di bagian atas, di bab 1. Artinya, di sini, nah di pendahuluan, bahwa penelitian kita itu penting gitu loh. Bahwasanya penelitian kita itu dibutuhkan, nah itu harus dijustifikasi di bab 1. Nah Bapak Ibu, nah jadi mengapa sih kita lakukan penelitian itu di bab 1-nya. Harus ya kita munculkan di situ. Nanti Bapak Ibu kan sudah mereview beberapa artikel kan, pasti kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Nah, terus untuk manfaat hasil penelitian kita itu ada pada implikasinya. Ini ada enggak ya implikasinya ya? Karena tidak semua artikel itu dia punya implikasi. Bapak Ibu. Nah, biasanya yang memiliki implikasi itu artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, ini pembahasan. Nah, ini implikasi ada ternyata di sini. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran trigonometri. Nah, jadi bagaimana kita hasil penelitian itu dibahas, kemudian apa implikasinya di dalam pembelajaran trigonometri itu. Agar apa? Agar hasil itu, misalnya kalau saya analisis kesalahan, agar kesalahan itu bisa diminimalisir, maka apa yang harus dilakukan? Nah, berdasarkan hasil penelitian itu tadi, maka terjadi kesalahan konsep. Nah, apa yang ada pada kesalahan konsep? Kesalahan konsep yang pertama A, kesalahan konsep yang kedua B. Nah, agar tidak terjadi kesalahan konsep A, B tadi, nah maka di sini di dalam hasil penelitian ini kesalahan konsepnya itu ternyata salah di dalam memahami perbandingan. Dia menuliskan perbandingan yang seharusnya berbalik nilai. Nah, dia dalam pembelajaran penting pada saat mata kuliah trigonometri ini juga dijelaskan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai untuk mengatasi kesalahan yang muncul tadi. Nah, jadi itulah tentang implikasi atau kemanfaatan penelitian kita pada pembelajaran trigonometri. Nah, kalau Bapak Ibu nanti berarti implikasi pada pembelajaran pada kemampuan berpikir kritis, boleh. Pada pembelajaran apa, boleh. Itu ya, Ibu Ira? Iya, Pak. Ya, sama-sama Bu Ira. Pak Yayan, Silakan, Bu. Saya mau ya, ada yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait tadi yang dijelaskan uji reliabilitas dan uji validitas. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Yayan kan di artikel Pak Yayan itu dilakukan uji reliabilitas terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji validitas. Apabila dibalik uji validitas dulu, kemudian uji reliabilitas, apakah mempengaruhi hasilnya atau bagaimana, Pak?
Terima kasih. Bapak Ibu ada yang tadi Bapak Ibu ada yang tahu tentang yang ditanyakan ya? Soalnya apa mungkin sinyal saya ini yang kendala? Suara saya tidak terdengar nggih, Pak? Atau bagaimana? Bu Firdausi tanya Di saya uji putus-putus. realitas dan validitas. Nabila, Pak. Nggih. Oh, Bu Nabila. Uji Nggih. validitas dan realitas yang didulukan dibalik bisa tidak? Pak Yayan. Ya. Oh, nggih. Chat aja Bu Nabila, chat aja mungkin. Oh, Berbanyak. nggih, nggih. Oh, ini sudah jelas Bu Nabila? Oh, nggih, Pak. Jadi begini, Pak. Tadi kan yang dijelaskan oleh Pak Yayan, di artikel Pak Yayan itu dilakukan uji reliabilitas terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan uji validitas. Ya, Apabila dibalik uji validitas dulu, kemudian uji reliabilitas, apakah mempengaruhi hasilnya, Pak, nanti? Terima kasih. Oke, baik. Nah, mengapa tadi saya melakukan uji reliabilitas dulu, baru uji validitas? Nah, oke, sebentar. Nah, kita di proses. Nah, saya sendiri sebenarnya apa yang sudah kita pelajari itu, Bapak Ibu, dilakukanlah yang namanya ujinya itu ada uji validitas dulu, baru uji reliabilitas, kan begitu ya? Itu memang kita lakukan, kita lihat uji validitasnya itu apa dulu. Kalau uji validitasnya itu adalah uji validitas ahli, expert judgment, maka itu penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar Pak Yayan. Benar, Pak. Nah, saya mengapa melakukan uji ini adalah uji reliabilitas dulu. Hal ini didasarkan pada buku miliknya Creswell. Nah, bagaimana sih kita mengembangkan instrumen yang dikemukakan oleh Creswell itu? Bahwa Creswell membagi pengembangan suatu instrumen penelitian ke dalam empat tahapan. Nah, ini tahapan penelitian pengembangan ini mengikuti tahapan desain instrumen penelitian yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, konstruksi, evaluasi kuantitatif, dan validasi. Nah, jadi saya menggunakan miliknya Creswell. Nah, nanti dari Ibu siapa tadi? Ardatun. Nabila, Pak. Ibu Warda, ya Ibu Nabila. Nah, jadi nanti kalau Ibu menggunakan 4 tahapan pengembangan miliknya siapa? Halo, suara saya terdengar nggih? Nah, Ya, terdengar, Pak. itu dijelaskan. Apakah di sana juga akan dilakukan uji validitas dulu, kemudian baru uji reliabilitas. Jadi ini disesuaikan saja dengan tahapan pengembangan yang Bapak Ibu gunakan. Begitu Ibu Nabila. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita melakukan uji validitas, kemudian uji reliabilitas itu akan mempengaruhi? Nah, di dalam suatu buku yang paling sulit untuk dilakukan itu adalah uji validitas. Nah, jadi sesuatu yang valid itu kemungkinan akan reliable. Mengapa? Karena reliabilitasnya itu adalah keajekan dari instrumen kita. Kemudian itu caranya dua tadi, dia bisa ditambah responden penelitian kita itu ditambah, itu pun juga akan bisa membuat reliabilitas kita semakin tinggi ataukah dikurangi.
Nah, tetapi kalau validitas ini yang tidak nemu solusinya. Nah, oleh sebab itu biasanya di dalam melakukan suatu konstruksi apapun, itu akan dilakukan validitas dulu. Karena dia akan valid dibuang, setelah dibuang yang tidak valid, yang lain dites reliable, pasti akan reliable. Tetapi ketika reliabilitas itu belum tentu valid. Nah, sehingga antara validitas dan reliabilitas itu yang paling sulit dilakukan adalah uji validitas. Yang biasanya instrumen kita itu dari 10 soal, ternyata yang valid itu cuma 4, cuma 3, atau bahkan 1 yang valid, atau bahkan tidak valid. Nah, itu yang sulit untuk. Makanya uji dilakukan biasanya uji validitas. Oke, begitu Bu. Ya Pak Ibu Nabila, jadi pengaruh antara validitas dan reliabilitas itu berdasarkan pada data. Jadi kalau reliabilitas itu tidak dipengaruhi oleh validitas. Begitu juga validitas tidak dipengaruhi oleh reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas suatu instrumen itu dipengaruhi oleh banyaknya data tadi. Apakah kalau tidak reliable, maka kita akan menambah datanya, ataukah mengurangi yang namanya outlier-nya. Biasanya saya kan melakukan analisis data ini, membantu Bapak Ibu dosen. Ada yang menganalisiskan data ke saya sampaikan, oh sudah valid Pak, sudah reliable, sudah bagus. Oh ini tidak valid Pak, tidak reliable Pak. Coba Bapak tambah datanya. Diterapkan pada yang berbeda, nanti saya bantu. Itu Bu Nabila. Oke Bapak, terima kasih. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu kita sudah memahami bagaimana sih instrumen penelitian itu. Bapak, kalau di tesis itu tidak seperti ini ya. Kalau di tesis kan namanya penelitian memang betul-betul murni, betul-betul itu adalah kita melakukan penelitian jangka panjang, maka instrumennya pun membutuhkan instrumen lagi, yaitu instrumen untuk uji validitas, instrumen untuk uji reliabilitas dari para pakar. Ini adalah untuk membuat suatu artikel. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berarti minggu depan siap nggih presentasi? Untuk artikel. Nggih, artikel. Siap. Ya. Nah, langkah kerja kita Bapak Ibu setelah mereview itu kan dibuat suatu tabel nih ya. Nah, Bapak Ibu langsung aja buat instrumen. Meskipun saya itu pertama buat instrumen itu tidak tahu keunggulan instrumen saya itu apa, terutama instrumen kualitatif ya. Yang penting buat soalnya itu. Biasanya di sekolah kan gitu ya Pak. Kita disuruh buat soal, kita buat aja, tapi kita tidak tahu keunggulan. Keunggulan itu akan Bapak Ibu ketahui jika sudah diterapkan. Jadi yang saya tuliskan ini Bapak Ibu ya. Nah yang saya tuliskan ini ya kayak begini. Nah ini contohnya. Itu adalah setelah saya implementasikan ternyata konsep yang ada di sini itu ini ya, satuan menit ke satuan detik. Dari mana Pak tahu? Dari jawaban siswa. Loh, ternyata ada yang salah ini. Oh menentukan banyaknya sudut dalam satu detik. Oh ternyata ada yang jawab pakai ini. Oh ternyata ada yang menjawab pakai satuan derajat keradian. Dan ternyata ada yang menjawab pakai rumus kecepatan sudut. Oh ternyata soal saya itu bisa ya Pak. Nah itu saya masukkan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu buat aja instrumen yang selama ini Bapak Ibu buat di sekolah, di kelas, kemudian kita terapkan. Nah, langkah analisis pertama Bapak Ibu adalah jika itu kualitatif, ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah bedakan jawaban benar salah. Bapak Ibu mau fokus yang mana? Yang benar atau yang salah? Kalau yang salah sedikit, jangan fokus sama yang salah, fokus sama yang benar. Kalau yang benar itu banyak, nah ini kan menjadi suatu hal yang menarik. Misalnya dari 30 siswa ternyata yang benar cuma 2. Nah, kenapa sih kok salah ini? Itu menarik. Atau yang 2 itu kita teliti mengapa dia benar. Nah, maka jadilah suatu penelitian kita itu nantinya adalah artikel kualitatif. Nah, jadi Bapak Ibu pertama adalah bedakan, pasti Bapak Ibu akan mengoreksi jawaban ini kan benar salah nih.
Kita koreksi benar, salah. Kemudian dari yang salah itu salahnya itu munculnya apa saja. Dari yang benar itu benarnya itu kenapa. Nah, ternyata ini hasil penelitian saya. Ini sebentar Bapak Ibu, saya tunjukkan, saya cuma menggunakan 2 subjek saja, tidak banyak. Dan keterima. Nah, ini. Dia benar, siswa ini benar, tapi benarnya itu tidak langsung begitu Bapak Ibu. Jadi masih bulat dulu. Nah, di dalam menyelesaikan soal itu tidak langsung set gitu. Dia mengalami kesalahan dulu. Nah, jadi the thinking process of student using trial and error strategies in generalizing linear patterns. Nah, jadi dia menggunakan strategi trial and error, yang trial and error itu tidak bisa, sebenarnya bukan strategi. Nah, tapi dia berhasil begitulah. Loh, yang lain salah tapi dia berhasil. Kan menarik nih Bapak Ibu untuk diungkapkan kan. Nah, jadi yang menurut Bapak Ibu menarik di lapangan itu, itulah tujuan kita menulis artikel. Nah, soalnya apa Pak? Cuman satu ini aja soal saya, yaitu pertimbangkan pola bilangan berikut 6, 10, 14, 18. Oh, ini mungkin kecil bagi Bapak Ibu. Nah, ternyata yang menarik ini. Nah, dia masih menjawab ini, sini, sampai pada akhirnya menemukan jawaban yang benar. Ini prosesnya, proses dia menemukan jawaban yang benar. Kemudian yang satu lagi 2 ini. Nah, waduh ini tambah ini. Nah, ini kayak kita males kalau ngoreksi kayak gini ya. Nah, tapi bagi peneliti ini hal yang menarik begitu. Mengapa sih kok dia tuh beda dari yang lain? Kok bulat dulu baru ketemu jawabannya. Oh, ini yang menarik ini. Nah, baru muncul, nah ini yang kedua tadi, proses berpikirnya. Dia thinking proses, itu proses berpikir. Nah, selesailah apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaan berpikir melihat hubungan kuantitatif, yang satu melihat pola. Ini tahapannya perbedaan. Nah, jadilah suatu artikel. Selesai. Jadi apa yang menarik di lapangan begitu Bapak Ibu? Oh saya Pak nemu menarik, misalnya Bapak Soleh, ada yang menarik dari seorang guru. Nah, Pak, ini Pak. Nah, kita ungkap jadilah suatu artikel. Jadi artikel itu adalah ide Bapak Ibu yang dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu punya ide apa, tapi data di lapangan mendukung, baru kita. Iya, aku Monggo Bapak, kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, berarti ternyata artikel itu tidak seberat yang kita bayangkan. Yang penting ada ide gitu, ada ide menarik, kemudian kita tulis, jadilah suatu artikel. Idenya dimulai dari mana? Ide tentu dimulai dari yang ada di lapangan. Oh, Bapak Ibu, saya rasa peneliti luar negeri itu sebenarnya ya, itu sudah dilakukan di Indonesia. Tapi kita itu kesulitannya apa? Menulis dalam bentuk karya begini. Contohnya, pembelajaran kolaboratif. Itu penemunya siapa? Orang luar negeri. Tetapi yang melakukan semenjak dulu adalah orang Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, kan gitu. Gotong royong itu mulai dulu sebelum adanya pembelajaran kolaboratif, kita sudah berkolaborasi. Gitu. Ada istilah-istilah lain. Itulah kecanggihan orang luar negeri. Nah, di zaman sekarang itu kita memang sudah waktunya kita masuk ke era menulis, literasi.
Oke, baik Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Untuk artikel-artikel ini yang sudah kita pelajari ini, Bapak Ibu bisa download di Google Scholar kami, bisa. Ada, langsung tinggal klik, akan muncul, akan diarahkan kepada linknya, kemudian bisa. Atau Bapak Ibu kaji saja dari artikel yang sudah direview, kemudian ambil instrumen yang menarik. Jadi instrumen ini sangat menarik bagi saya ambil, terapkan kepada siswa kita. Tetapi apabila konteksnya itu berbeda, maka Bapak Ibu bisa merevisinya sedikit, menyesuaikan, kemudian barulah diterapkan. Oke. Nah, sekarang berarti 3 minggu ke depan itu adalah giliran Bapak Ibu yang penuh semangat di dalam mengkonstruksi atau membangun ide-ide artikel ini sehingga menjadi tulisan, kemudian kita pada pertemuan berikutnya akan publish di jurnal. Oke, baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Saya stop share ya. Nah, jadi di dalam mendesain suatu instrumen kita bisa mengembangkan sendiri atau mengadaptasi miliknya orang lain atau kita murni menggunakan miliknya orang lain tersebut. Oke, untuk saat ini Bapak Ibu bisa kalau kita menggunakan instrumen yang kita kembangkan sendiri, maka ada dua, kita bisa melalui uji validitas para pakar, para ahli, cukup dosen Unisma. Menurut ini Pak, bagaimana ini? Itu sudah uji ya, validitas itu begitu. Atau kita bisa menjelaskan sendiri apa sih keunggulan instrumen yang kita tulis itu. Nah, keunggulan itu bisa kita ungkapkan jika kita sudah menerapkan pada siswa kita. Jadi saya sendiri mengakui Bapak Ibu, instrumen atau soal-soal UTS saya itu sebelumnya tidak terpikir tentang keunggulan itu. Yang penting saya membuat soal UTS, soal UAS yang berada pada kategori level analisis. Nah, setelah saya terapkan, saya analisis jawaban, ternyata muncul macam-macam. Nah, dari macam-macam itulah saya ungkapkan, itulah kelebihan instrumen saya. Yang sebelumnya saya tidak tahu. Jadi, itu di dalam mendesain suatu instrumen, Bapak Ibu, saya harap tetap semangat. Ini untuk kita belajar, supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tesis dengan baik, karena persyaratan ujian adalah memiliki artikel. Demikian perkuliahan pada sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga perkuliahan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalau ada yang mau konsultasi artikel bisa melalui WA kami ke Japri, tidak apa-apa, kirim saja. Ini Pak artikel yang akan kami tulis ya, nanti akan kita review. Ada beberapa tambahan. Jadi selama 3 minggu ini adalah kesempatan Bapak Ibu di dalam menulis artikel. Demikian perkuliahan pada sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Yayan. Matur nuwun Pak Yayan. Saya izin live ya.